Penertiban rumah dinas Komplek Kartini Palembang nyaris rusuh. Pasangan suami istri di Ogan Ilir didera kemiskinan. Sensasi menikmati kopi di hutan pinus alami. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel Akhir Pekan. Beragam informasi selama satu pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel Akhir Pekan selengkapnya. Pemirsa, penertiban rumah dinas Komplek Kartini Palembang nyaris rusuh. Puluhan warga penghuni rumah dinas histeris menolak penggusuran atau pindah dari kediamannya. Namun petugas TNI dari Kodam 2 Sriwijaya mengantisipasi kericuan hingga penggusuran berlangsung dengan kondusif. Petugas jajaran TNI Kodam 2 Sriwijaya melakukan penertiban rumah dinas atau asrama Komplek Kartini di Jalan Kartini, Kelurahan Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang pada Rabu siang kemarin. Penertiban gabungan ini mendapat penolakan keras dari puluhan penghuni asrama. Mereka histeris karena bingung akan pindah tempat tinggal di mana. Saya yang tua tuh 2 tahun lebih. Yang nomor 2 itu 8 tahun hampir 9 tahun. Itu sakitnya apa, Pak? Stroke yang nomor 1. Yang kedua itu kejiwaan. Iya. Itu dari Bandung. Dari Bandung. Ini udah berapa lama tinggal di sini? Oh, sampai lahir. Yang Mbak Yu saya itu yang pertama tuh suaminya meninggal sudah. Yang kedua anaknya sudah meninggal. Memang ada yang keberatan. Sementara itu, Kolonel Jono Marjono, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya mengatakan penertiban terhadap 22 orang kepala keluarga yang menghuni rumah dinas Komplek Kartini. Penertiban sudah sesuai dengan SOP dan diberikan 3 kali surat peringatan. Terakhir pengosongan dan pada pagi hari petugas melakukan negosiasi bersama warga penghuni hingga pelaksanaan penertiban kondusif. Sudah memberikan surat peringatan dari Oktober. Peringatan pertama. Setelah itu kita memberikan peringatan kedua di bulan Desember. Setelah itu kita memberikan peringatan ketiga di 2 Februari 2001. Dan yang terakhir 27 Mei 2001 kita memberikan pemberitahuan agar dikosongkan. Karena dari SP-SP ini dan pemberitahuan kurang ada respon, ya akhirnya hari ini kami tertibkan. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri warga RT 02 Dusun 1 Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir didera kemiskinan lantaran tinggal di gubuk reot. Menyedihkannya lagi, keduanya tinggal bersama ayam peliharaannya. Sungguh memprihatinkan kondisi gubuk pasangan suami istri Sulaiman dan Nurhayati, warga RT 2 Dusun 1 Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Keduanya tinggal di gubuk reot yang berdinding daun nipah, dengan lantai dari papan yang lapuk dan kayu penyangga setinggi 1,5 meter dengan kondisi nyaris ambruk. Jika hujan turun, gubuk keduanya bocor di mana-mana sehingga tubuh rentanya basah seperti mandi. Ironisnya lagi, mereka juga hidup tinggal bersama ayam-ayam peliharaannya. Dan hingga kini, warga miskin pasangan suami istri Sulaiman dan Nurhayati belum tersentuh bantuan dari pemerintah setempat. Saat ini bantuan mulai berdatangan seperti bantuan makanan dan obat-obatan dari Polsek Pemulutan yang menyambangi gubuk reot tempat tinggal pasangan suami istri tersebut. Keseharian pekerjaan pasangan suami istri ini serabutan, mulai dari bekerja menggarap sawah milik warga sampai mencari barang bekas dengan penghasilan maksimal Rp40.000 per hari. Jadi akunya Pak ke tempat punya umurang sawah orang. Udah itu nyari rendeng. Oh, nyari ini rongsokan ya? Rongsokan. Udah itu Pak jadi. Oh, ini nangkep ikan. Nangkep ikan. Kadang Pak 40.000. Untuk pula. Ini tanah siapa?
rencana numpang. Numpang. Tapi Pak numpangnya selama-lama. Jadi kita tahu juga dari berita Dari media ya. media. Dalam rangka Bayangkara juga kita memang ada juga kalau ada bantuan terkait korban bencana, kita siap standby untuk membantu. Baksos tadi. Nakal. Semua pihak diharapkan dapat memberikan bantuan uluran tangan demi meringankan beban ekonomi Pasutri Malang ini. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kerap resahkan sopir truk dan tertangkap tangan sedang memungut uang sejumlah warga yang diduga preman di kawasan Kertapati Palembang ditangkap polisi. Sempat terjadi ketegangan saat penangkapan karena para preman menolak digelandang polisi. Usai melakukan pengintaian selama 3 hari, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Satuan Unit Ranmor Beguyur Bae, Polrestabes Palembang, menangkapi sejumlah orang yang diduga preman di kawasan pabrik karet Kertapati Palembang. Sejumlah terduga preman ini ditangkap saat sedang meminta uang kepada sopir truk yang hendak keluar dari pabrik. Sempat terjadi ketegangan saat proses penangkapan karena preman menolak untuk diamankan ke kantor polisi. Polisi kemudian langsung membawa paksa preman tersebut ke kantor polisi bersama uang bukti pungli mereka. Penangkapan preman lantaran banyaknya aksi pungutan liar atau pemerasan terhadap sopir truk di kawasan pabrik karet dengan tarif yang cukup memberatkan sopir truk. Pimpinan maupun dari Kapolri di Bos bahwa untuk menindak atau menertibkan premanisme 3 orang tersangka yang kita tetapkan, karena ada laporan dari supir truk yang dimintai, dengan kita lakukan pasal pemerasan dan kita proses hukum sesuai dengan apa pasal yang dikenakan terhadap mereka 3 orang. Akibat ulahnya, terduga preman disuruh mengucapkan kata-kata "jangan turut kami kalau tak seperti kami" ditangkap polisi. Mereka pun terancam pasal pemerasan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Yang di luar sana, jangan pungli lagi. Kaget cak kami, terbuang. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi puluhan rumah di Kelurahan Pasar 2 Kota Muara Enim terendam banjir. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa?
Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pemirsa, puluhan rumah di Kelurahan Pasar 2 Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim terendam banjir. Banjir kerap terjadi saat hujan intensitas tinggi. Debit air yang cukup tinggi merendam hingga ke rumah-rumah warga. Banjir terjadi sekitar pukul 3 dini hari kemarin. Diduga banjir disebabkan oleh gorong-gorong yang tersumbat reruntuhan pembangunan rel double track yang dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Lurah Kelurahan Pasar 2 Kota Muara Enim Yuda Pratama mengakui banjir diduga akibat gorong-gorong yang tersumbat karena sedang ada pembangunan oleh PT KAI. Jadi selama ini warga di sini itu belum pernah terjadi sampai air itu masuk ke rumah. Nah ini kebetulan di belakang kita ini sedang dilaksanakan pembangunan double track atau trek ganda milik PT KAI. Ya. Warga korban banjir mengatakan selama ini sering terjadi banjir, namun air langsung surut dan tidak pernah sedalam saat ini yang diperkirakan mencapai 70 cm. Mulai dari jam 2 semalam sampai pagi ini baru surut ini. Tapi kenyataannya banyak itu nggak ngalir. Jadi sudah ada sebelum hujan. Satu ini faktor alam, hujan. Nah keduanya faktornya gorong-gorong tersumbat. Nah, selama ini walaupun tersumbat dia cepat, ngalirnya cepat, setengah jam udah kering. Ini karena di situ ada kerja, gorong-gorongnya tertutup, ya otomatis ini susah. Udah semalaman ini belum kering. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Sedikitnya 3 hektar lebih lahan di sekitar komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilalap si jago merah. Beruntung kejadian yang terjadi pada malam hari ini tidak membahayakan warga. Besarnya kobaran api membuat petugas dari unit pemadam kebakaran Pemkab Okus Selatan kesulitan untuk memadamkan api di dekat komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kebakaran lahan ini persis terjadi di tepi jalan Kabupaten Simpang Jagaraga menuju Kota Muara II mulai terjadi sekitar pukul 18.15 atau menjelang malam. Api berkobar di lahan dengan jarak antara komplek perkantoran pemerintah kabupaten setempat hanya sekitar 500 meter. Lahan yang diduga sengaja dibakar ini merupakan lahan yang tidak produktif lagi, sehingga lahan ditumbuhi semak ilalang dan belukar kering lalu dibakar. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi titik api untuk memadamkan kobaran api. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam lebih. Ada 3 hektar yang sudah terbakar. Itu yang terbakar itu lahan apa itu? Berupa apa itu? Lahan kosong. Lahan kosong mungkin bekas orang berkebun jagung atau apa dan sekarang tidak dipakai lagi. Itu lahan yang terbakar ini persis di tepi jalan kabupaten ya Mas? Ya benar. Kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Okus Selatan mulai terjadi sepekan terakhir lantaran dilakukan warga untuk membuka lahan pertanian. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Melanggar aturan larangan jam melintas sekaligus melanggar rambu lalu lintas. 4 kendaraan dump truk bermuatan CPO dikandangkan petugas LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Oki. Jika masih membandel, truk tersebut akan dilarang melintas di Kabupaten Oki. 4 kendaraan dump truk bermuatan berat CPO dikandangkan petugas LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Oki karena telah melanggar aturan yang diberlakukan, yakni melintas di saat larangan jam melintas dan melanggar rambu jalan.
Ironisnya, kendaraan yang melanggar kerap terjadi dan terus berulang dengan kendaraan yang sama, serta sopir yang sama. Truk ini diketahui milik PT Telaga Hikmah. Pelanggaran terjadi tatkala pergantian sip kerja petugas, seperti di saat maghrib dan jam istirahat. Sementara itu, para oknum sopir berdalih jika mereka tidak mengetahui larangan melintas. Kalau biasanya kita lewat dari lintas timur, lewat Unit 7, berhubung kawan tadi ngajak ujinya adol jalannya dekat dari sini, jalan pintas, yolah kami mengikuti kawan yang sudah tahu, kalau kami belum tahu kan. Nah, berhubung kami belum tahu, yolah kami terjebak ini. Kalau andai kata kami, seandainya aku sudah tahu, aku masih di situ, berarti aku bunuh diri dong. Nah, oleh karena kita tidak tahu. Dinas Perhubungan akan memanggil pemilik kendaraan dan akan melakukan klarifikasi termasuk perjanjian. Jika di kemudian hari tetap terjadi pelanggaran, maka siap-siap kendaraan tersebut tidak akan bisa lagi beroperasi di Kabupaten Ogi. Itu menarik kendaraan tersebut untuk kita berikan sanksi terhadap pengguna kendaraan tersebut. Jadi intinya di sini bukan yang pertama. Jadi ini yang keempat kalinya kita tarik kendaraan yang memang belum melintas, yang melintas belum pada jam yang sudah ditentukan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sensasi menikmati kopi di hutan pinus alami, Anda penasaran? Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel Akhir Pekan. Pemirsa, untuk membantu pemerintah mempercepat penuntasan COVID-19 di tanah air, Vihara Vajra Bumi Sriwijaya Palembang melakukan vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pemuka agama, lansia, tenaga pendidik, serta masyarakat umum yang ada di sekitar vihara. Vaksinasi ini dilakukan di kawasan Pasar Kuto Palembang yang diikuti 300 warga. Vaksinasi ini kerjasama Kemenkes, pemerintah Kota Palembang, dan Vihara Vajra Bumi Sriwijaya. Sebelum dilakukan vaksinasi Sinovac, warga diberikan edukasi bahwa vaksin Sinovac aman bagi tubuh manusia. Selain ditujukan kepada para pemuka agama, masyarakat umum seperti lansia, tenaga pendidik, vaksinasi ini juga dilakukan terhadap utusan sejumlah karyawan perusahaan yang belum pernah divaksin. Pada vaksin pertama ini, setidaknya 300 warga ikut divaksin secara gratis. Bagi yang divaksin diberikan makan siang juga secara gratis. Meski menerima vaksin dengan aman, sejumlah warga mengaku sedikit takut untuk divaksin lantaran membaca berita yang beredar di medsos jika vaksin memiliki resiko kesehatan lain, meski kabar tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan kita adalah supaya COVID cepat berlalu, supaya COVID ini semuanya kita jangan lagi hidup new normal segala macam, kita harus normal kembali. Vaksin ini vaksin apa tadi? Vaksin Sinovac. Vaksin ini mengurangi dampak virus yang menyebar sekarang ini di Indonesia. Terima kasih Pak apa tadi? Pak Jenandi. Pak Jenandi, terima kasih ya. Ya. Setelah vaksin pertama akan dilanjutkan dengan vaksin kedua beberapa minggu ke depan dengan harapan membantu imunitas warga bertujuan menekan atau mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dari Palembang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengisi waktu saat libur, tidak salah jika Anda mampir untuk ngopi di Cafe Kopi Kayu Pinus Glam Camp Punti Kayu. Di sini Anda dapat tersantai sambil menikmati segarnya suasana alam yang dijamin membuat Anda pasti betah liburan di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang. Di masa pandemi saat ini, Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang terus berbenah. Selain banyaknya satwa untuk mengisi liburan Anda, satu lagi tempat nongkrong yang asyik dapat Anda hampiri saat berkunjung ke lokasi wisata alam yang terletak di pusat ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini. Ya, Cafe Kopi Kayu Pinus menjadi salah satu tempat pilihan recommended mengisi waktu libur dan bersantai Anda bersama keluarga, teman, kerabat, dan sahabat sambil menikmati segarnya suasana alam rerimbunan hutan alami. Hutan pinus yang berada di Punti Kayu ini merupakan satu-satunya hutan pinus yang terletak di kota besar di Indonesia, sehingga untuk menjangkau ke lokasi ini tidak begitu sulit. Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi atau juga dapat menggunakan kendaraan umum. Menurut pengelola Cafe Kopi Kayu Pinus, tempat nongkrong ini sengaja dibuat agar masyarakat dapat lebih dekat dengan alam. Di kafe ini harga makanan dan minumannya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 saja. Punti Kayu ini adalah satu-satunya hutan pinus yang ada di kota besar di Indonesia. Ada di Lembang, tapi itu kan bukan kota besar gitu kan. Ada tempat-tempat lain juga, tapi bukan kota besar. Kalau di Palembang, kita lihat di sini itu kan posisinya di tengah kota. Di tengah kota, tinggal belok sedikit dari jalan besar, suasananya udah langsung beda kan. Ya seperti yang kita tahu kan sekarang lagi pandemi nih, orang-orang biasa ngadain acara berkerumunan. Jadi kalau dengan konsep outdoor seperti ini, kita mengurangi keramaian tersebut. Ketika kita di sini ya suasananya kayak apa ya? Suasana alam sih, seger kayak gitu kan, jauh dari keramaian. Sejuk Mbak ya? Sejuk Pak. Nah, tidak hanya dapat bersantai ngopi di sini, kafe ini juga dapat digunakan sebagai tempat acara keluarga, seperti acara ulang tahun dan kumpul-kumpul bersama keluarga. Di masa pandemi saat ini, lebih nyaman jika kita dekat dengan alam dan menikmati segarnya udara hutan yang alami. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan.